Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan haul akbar dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa lama. Jamaah mungkin lama menunggu, tapi sayanya nggak bisa lama. Saya 3 hari belum pulang. Saya dari hari Rabu. Dari hari Rabu itu saya ceramah di Sumedang, terus di Garut, terus di Bandung, terus di Ciamis, terus di Purwakarta, terus di Karawang, terus di Cikarang. Balik ke pondok sebentar, saya ngajar santri, langsung ke Cilegon. Dari Cilegon langsung tadi ceramah di Tangerang. Dari Tangerang langsung ke sini. Dari sini masih ada 4 tempat lagi. Jadi makanya saya tekan jam. Sekarang 07. Jadi cukup 15 menit, tapi insya Allah bermanfaat. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Umat Nabi besar Muhammad. Umat Nabi besar Muhammad. Umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling utama, umat yang paling luhur, umat yang terbaik, umat yang dimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Rasulullah, wahai umat Muhammad, kalian umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh umat manusia. Sayyidul umam, umat yang kelak di akhirat akan menjadi pemimpin dari seluruh umat-umat yang ada. Umat yang dimana Allah pernah berkata kepada Jibril, ya Jibril, basyir li habibi, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Umat yang dimana Allah pernah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad, sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umat Muhammad. Umat yang dimana qala Imam Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harakat syafataihi marratain wa rafa'tu ra'si wa rafa'tu sam'i wa sami'tuhu yaqul ummati ummati faqubidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata pada saat detik-detik terakhir Rasulullah, aku melihat Rasulullah menggerakkan bibirnya dengan 3 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku dan aku melihat, aku mendengar Rasulullah mengatakan, ummati ummati ummati. Umat yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tuba liman yarani wa amana bi wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia
bagi orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Mereka para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan sungguh beruntung dan sungguh berbahagia bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, nggak pernah duduk bareng Nabi Muhammad, nggak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang dimana ketika Rasulullah SAW pernah mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma qaddamat wa ma akharat ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang tampak, dosa yang tidak tampak. Siti Aisyah saking senang dengar doa Nabi, jingkrak-jingkrak, loncat-loncat saking senangnya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, kau senang dengan doaku itu? Siapa yang enggak senang didoakan oleh manusia sepertimu? Wahai Aisyah, kalau engkau senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap sujud aku doakan untuk umatku. Umat yang dimana para nabi, para rasul iri ingin menjadi kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Umat yang dimana Nabi Adam berkata, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba Allah lepaskan sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad sebaliknya berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka. Umat yang dimana pisahkan dengan Hawa selama ratusan tahun. Mereka umat Muhammad, mereka umat Muhammad pagi siang sore malam berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Umat yang dimana aku selama ratusan tahun taubat, cuma Allah terima taubatku ketika berada di kota Mekah. Tapi umat Muhammad, mereka taubatnya harus ke Mekah, dimanapun, kapanpun, sebesar apapun dosa mereka. Kalau mereka mau bertobat, maka Allah terima taubat mereka. Umat yang dimana aku, kata Nabi Adam, berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, berbuat salah di dunia, taubat, matinya husnul khatimah, Allah masukkan ke surga. Umat yang dimana ketika Nabi Musa berkata di atas bukit Sina, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu. Kata Allah, wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau akan hancur, kau akan binasa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang, dan 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikan aku bagian daripada umat Muhammad. Kalian menjadi umat yang paling mulia, umat yang terbaik. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, Nabi nggak butuh kalian muliakan. Kalian duduk di sini mengutamakan Nabi, Nabi nggak butuh kalian utamakan. Nah, kalian mengagungkan, kalian memuji Nabi, Nabi nggak butuh kalian puji. Kalian memuliakan, kalian yang butuh memuliakan Nabi. Kalian yang butuh mengutamakan Nabi. Kalian yang butuh memuji Nabi. Kalian yang butuh bersalawat kepada Nabi. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi nggak nambah. Kalian duduk memuji Nabi, terpujinya Nabi nggak bertambah. Mengagungkan Nabi, keagungan Nabi nggak bertambah. Tapi kalian memuliakan Nabi, kalian yang mulia, kalian yang agung, kalian yang terpuji. Sebab kenapa? Sebab kalian adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi, udah nggak usah. Itu air apa nggak usah, duduk aja dulu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi,
maka segala sesuatu itu akan menjadi mulia. Paham? Paham nggak? Yang berkaitan dengan Nabi, yang berhubungan dengan Nabi, pasti jadi mulia. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung. Kenapa? Karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia yang dicium jutaan umat manusia. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah dicium bibir mulia, bibir baginda Nabi besar Muhammad. Sandal Nabi Muhammad menurut para ulama lebih mulia daripada Jibril. Kenapa? Sandal itu hanya terbuat dari kulit. Tapi kenapa sandal itu menjadi mulia? Karena menempel di kaki yang mulia, kaki baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal hagira mugabbalan bithaqafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian tahu bahwasanya kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Saya punya kulit. Ini kulit saya potong jadi dua. Sama nggak kulitnya? Kurang. Itu orang lemas banget. Anak lagi sakit, semangat itu orang lemas begini. Hah? Sama nggak kulitnya? Sama nggak? Yang ini anak bikin sepatu atau anak bikin dompet. Nah, ketika anak bikin sepatu, anak bikin dompet, boleh nggak taruh bawah? Boleh nggak taruh belakang? Nyentuhnya harus pakai wudhu? Hah? Boleh nggak anak bakar? Buang tong sampah? Yang ini anak jadikan sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak taruh bawah? Boleh nggak taruh belakang? Boleh nyentuhnya nggak pakai wudhu? Harus ditaruh di tempat yang harus dimulia, diutama, megangnya pakai pakai adab, pakai akhlak. Loh, kulitnya kan sama. Dari kulit yang sama yang saya sobek tadi barusan dua ini. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan yang satu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, berhubungan dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Nah, kita yang hadir di sini, kita adalah kulit. Siapa Al-Qurannya? Al-Qurannya ibaratnya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham ya? Jadi sebenarnya saya ini mau bahas Palestina. Tapi karena tadi kan saya bilang, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad. Nyambung sampai ke sini akhirnya jadi. Padahal saya mau bahas yang lain. Tapi nyambung umat Nabi Muhammad jadi umat yang paling mulia umat itu. Saya kadang begitu. Lebih enak ini kalau ceramah saya nggak suka. Kalau ngajar itu saya suka. Karena kalau ngajar pemikirannya lebih luas ke mana-mana. Saya lagi mau, tadi kan saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, umat Nabi Muhammad. Tahu-tahu nyambung sampai sekarang saya bahas umat Nabi Muhammad itu. Terakhir yang ingin saya bahas. Saya tidak bahas Palestina. Nanti insya Allah kapan-kapan sering saya bahas Palestina. Lihat aja tuh banyak video saya bahas Palestina. Ini saudara-saudara adalah musim politik, betul? Betul. Ini tahun politik, betul? Betul. Ini tahun politik. Lihat bentar lagi. Mak Banteng pakai jilbab. Pokoknya ya orang-orang partai yang perempuan, pemimpin partai atau istri suaminya punya partai, istri-istrinya itu pakai jilbab, pakai baju panjang, mendadak syar'i. Betul? Datang masjid, datang musola, datang ke pondok pesantren. Iya, yang laki-lakinya capres kek, calon gubernur kek, calon wali kota kek, calon bupati kek, calon camat kek, lurah, kepala desa. Kalau mau pencalonan, pakai sarung, pakai peci. Iya. Ada lagi yang jadi iklan wudhu di TV. Ada lagi
masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Masuk ke dalam pasar, keluar jadi presiden. Naik becak, turun becak jadi presiden. Muka boleh polos, otak iblis. Banyak gak yang begitu? Jadi pejabat-pejabat sekarang butuh kepada kita sebagai rakyat kalau ada maunya doang. Makanya saya kasih nasihat kepada kalian. Nasihat ini adalah nasihat Nabi Adam alaihi salam, bapaknya manusia. Ikuti saya semua. Qala Adam alaihi salam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Al-awwal istasyirul akhyar. Nabi Allah Adam berkata, wahai manusia, wahai anak cucuku, jikalau kalian ingin melakukan perbuatan apapun, pekerjaan apapun, hendaklah dahulukan 3 perkara. Yang pertama, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Sebab jikalau dulu aku bermusyawarah, aku minta pendapat, aku minta nasihat dari ulama dari malaikat tentang memakan buah khuldi, maka para malaikat akan memberikan pendapat untuk melarangku memakan buah tersebut. Ingat, jadi wasiat Nabi Adam itu ada 3. Saya jelasin satu aja. Jadi kalau ngelakuin apapun itu minta nasihat ulama, minta pendapat ulama. Mau pilih nama buat anak, minta kepada ulama. Mau pilih hari yang baik untuk khitan, untuk apa? Untuk nikah, apapun minta pendapat ulama. Nah, jikalau hal-hal kecil saja musyawarah sama ulama, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, apalagi di dalam memilih pemimpin. Betul? Betul. Makanya saya tanya masyarakat Mampang 2024, mau ikut ulama apa tidak? Mau ikut ulama apa tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando Habib Rizik? Siap menunggu hasil ijtima ulama? Siap memenangkan siapapun yang nanti dipilih dalam hasil ijtima ulama? Siapapun yang dipilih siap memenangkan, walaupun harus berdarah. Siap berdarah, di penjara, ditembak, mati, siap ikut ulama. Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya tanya Habib Rizik, saya pernah nggak kami meninggalkan umat? Pernah nggak kami mengkhianati umat? Kalau kami mau cari aman, bisa nggak? Mau cari enak, bisa nggak? Tapi enggak. Kami ambil resiko. Habib Rizik berkali-kali di penjara, saya 9 kali keluar masuk penjara karena kami menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, melawan kezaliman, berada di barisan paling depan, melawan pejabat-pejabat yang zalim. Kalau kami mau cari aman, enak. Saudara, saya punya bisa tidak artis. Kami tidak ambil itu. Risiko kami dalam berjuang yang paling kecil adalah di penjara. Bisa saja kami ditembak, bisa saja kami diracun, bisa saja kami terbunuh. Akan tetapi demi Allah, jikalau kami terbunuh, saya Bahar bin Smith, kalau saya mati terbunuh untuk
agama, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk negara, maka bagi saya kematian itu adalah hari raya, saudara-saudara. Makanya ikuti para ulama, ikuti para ulama. Iya, ini pejabat sekarang butuh sama umat kalau mau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat, kalian tidak pedulikan rakyat, kalian bohongi rakyat, kalian berbuat tidak adil kepada rakyat, kalian kurang ajar kepada rakyat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Pengangguran semakin banyak, betul. Yang miskin tambah miskin. Yang kaya adalah konglomerat Cina. Yang kaya 9 naga. Proyek-proyek besar, proyek-proyek dari barat, dari asing. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur investor-investor Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita rakyat, kita masyarakat, kita pribumi menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Makanya kalian ini pejabat jangan sombong sama pangkat. Woi presiden, woi presiden, woi panglima TNI, woi Kapolri, woi menteri, siapapun kalian, anggota dewan, pejabat manapun, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Ingat, di atas kalian ada yang maha kuasa, ada yang maha kuat, ada yang maha tinggi, ada yang maha segala-galanya. Siapa? Allah. Jadi jangan macam-macam kalian sama rakyat, betul? Kalian itu yang angkat rakyat. Saya tanya jawab yang keras, gaji mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari rakyat, darah rakyat, keringat rakyat, uang rakyat, pajak rakyat. Harusnya kalian melayani rakyat, mensejahterakan rakyat. Rakyat adalah ibu kandung kalian. Bukannya kalian bikin rakyat seperti binatang, bikin rakyat kelaparan. Kurang ajar kalian. Tidak, saudara-saudara, selama Bahar bin Smith masih hidup, selama itu, selama kedua mata saya masih melihat penderitaan rakyat, selama kedua mata saya masih terbuka melihat ketidakadilan, melihat kesengsaraan rakyat, melihat kesemena-menaan aparat dan pejabat kepada rakyat, maka selama itu saya akan selalu berada di barisan paling depan menyuarakan kebenaran. Suara mereka bisa memenjarakan jasad saya, mereka bisa bunuh saya, bisa cincang-cincang saya, akan tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran saya, suara-suara keadilan yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka bungkam, mereka hentikan sampai datangnya hari kiamat, saudara-saudara. Allahu Akbar. Masyarakat Mampang, saya tanya, kalau nanti saya mati terbunuh, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lawan kezaliman? Allahu Akbar. Sekali lagi saya tanya, masyarakat Mampang 2024 siap ikut komando imam besar, siap ikut komando ulama, siap ikut komando ulama yang lurus, siap ikut komando ulama yang istiqomah, siap ikut komando ulama yang nggak bisa disuap, siap ikut komando ulama yang nggak bisa disogok, siap ikut komando ulama akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik. Suara-suara kalian menentukan besok ke depan nasib bangsa, baik buruknya bangsa.
bagus, rusak, celakanya bangsa tergantung suara-suara pilihan kalian. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan bakal dapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang soleh atau pemimpin yang fajir, pemimpin yang adil atau pemimpin yang tidak adil. Semua tergantung suara-suara kalian. Kalau ada dua pilihan, dua pemimpin yang baik calon, 3 calon baik, 4 calon baik, bagaimana caranya? Pilih yang paling baik. Jangan sampai nggak milih. Kalau kalian nggak milih, bisa jadi yang nanti bakal jadi yang paling sedikit kebaikannya. Paham nggak? Nah, terus kalau buruk, yang dua-duanya buruk, 3-3-nya buruk, 4-4-nya buruk, tetap harus milih. Jangan sampai enggak. Pilih yang mana? Pilih yang paling ringan keburukannya. Sebab kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang jadi adalah yang paling berat keburukannya. Paham? Mudah-mudahan kita tunggu sebentar lagi. Akhir-akhir bulan ini insya Allah ijtima hasilnya akan dikeluarkan. Kalau nggak akhir bulan, insya Allah awal bulan. Kita doakan ya para ulama-ulama berpanjang umur. Semua yang hadir di sini saya doakan bahagia dunia akhirat, makmur dunia akhirat. Amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, saya lagi bangun pondok pesantren. Ada terima bantuan dari pemerintah, saya nggak mau. Maka saya harapkan saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone berapa? Paling murah 1 juta. Handphone bakal rusak nggak? Hilang nggak? Celaka nggak? Bakal hancur nggak? Binasa nggak? Kalau kalian keluarkan uang untuk pesantren, untuk akhirat, kekal nggak? Abadi nggak? Handphone yang mana itu handphone bakal hilang, bakal hancur, bakal celaka, bakal hancur, bakal celaka, nggak abadi. Kalian rela keluarkan. Tiga, sambil kita bersalawat bareng-bareng dengan kepada Rasulullah SAW. Apal mars pembela Rasulullah, apal ya? Nah, ayo pakai sorban panitia. Semuanya, prajurit pembela Rasul, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, musuh di depan mata, lawan dia untuk agama dan tercinta kematian, murah harga. Maju, ayo terus. PC pengkhianat bangsa. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah. Takkan mundur. Sekali lagi, prajurit bangkitlah, satukan hati, musuh maju.
akan mundur. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur atfal wal muslimina fi Palestin. Fa innaka khairun nasirin. Allahumma baddil syamla Amerika wa Israel. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jamahum wa aglil adadahum. Ala hadhihi wa ala kulli salih ala hadratin nabi bisirril Fatihah.